Shalom kepada Bapak Ibu penilai UKIM. Perkenalkan, nama saya Gelarda Kambuaya, peserta PPG tertentu tahap 3 tahun 2025. Asal Universitas Muhammadiyah Metro dengan NIM 25101482. Bidang studi pendidikan sejarah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 November 2025. Saya akan melakukan praktik pembelajaran pada Sekolah SMP Negeri 1 Ayamaru Utara kelas 7 dengan materi praaksara kehidupan manusia. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Shalom. Halo, selamat pagi anak-anak. Siap. Kepada Ibu Guru bersalam. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai dalam aktivitas belajar mengajar kita, untuk itu sebelumnya kita berdoa memulai aktivitas belajar mengajar kita. Untuk Jessica, pimpin kita doa pembukaan. Teman-teman serta Ibu Guru, sebelum kita belajar, mari kita angkat lagu yang berkata Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Berdoa mulai. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepas kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Sudah pada siap untuk belajar hari ini? Sudah. Siap toh? Siap. Kita belajar tentang masa praaksara jejak kehidupan manusia zaman ini. Ada yang pernah dengar praaksara itu apa? Manusia berminat tulisan. Masa di mana atau periode manusia belum mengenal Tulisan. Pada manusia zaman itu dibilang apa manusia? Purba. Kalau manusia purba itu apa? Manusia purba. Manusia purba. Manusia yang hidup berpindah-pindah untuk mencari dan mengumpulkan makanan. Beda dengan tong sekarang. Setelah ada tong menikmati dan oke, selanjutnya ciri-ciri atau periode yang dibilang sama nih manusia pada saat itu. Memiliki berbagai macam alat atau kepercayaan mereka. Seperti apa? Kepercayaan nenekmu? Iya. Salah satunya
berkumpul untuk mencari apa? Makanan untuk menghidupi. Pada zaman itu yang dibilang manusia purba, manusia yang belum mengenal tulis, berbagai macam sama. Yang utama saman apa? Saman batu besar. Saman apa lagi? Batu kecil. Selanjutnya batu dan saman besi. Selanjutnya kita bagi kelompok. Yang mana yang kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3. Ketua kelompok siapa? Kelompok 1. Sekretarisnya yang mana? Anggota. Yang ini kelompok 2. Ketua kelompok. Yang berikut sekretaris toh? Anggota. Nona yang berikut selanjutnya kelompok 3. Oke. Anggota Nona Sela. Oke. Ibu langsung bagi materi. Kalian kerjakan berdiskusi. Selanjutnya kita bagi kelompok. Kelompok 1 bahas tentang batu. Batu-batu pada tadi ibu bilang setiap periode itu manusia pada zaman itu. Fungsinya itu apa? Kelompok 1. Lanjut kelompok 2 tentang lukisan dinding goa. Lanjut
Jadi belajar. Kelompok 2. Dari alat-alat dari batu yang fungsinya tadi sudah dikerjakan kelompok itu. Sedangkan yang berikut adalah lukisan dinding pada goa. Selanjutnya menceritakan tentang kapak yang dipakai pada manusia zaman itu untuk mengumpulkan makanan. memenuhi Kebutuhan. seperti mengumpulkan makanan dan sebagainya. Kelompok berapa yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 1 yang siap. Oke. Kita berikan waktu pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil kerja kami.
mempresentasikan tentang alat-alat baku dari berbagai zaman. Fungsi dari alat-alat batu, lukisan, dinding, gua, dan bangunan monolitik pada zaman prasejarah sangat beragam, mencerminkan kebutuhan dan kepercayaan manusia purba. Alat-alat batu dari berbagai zaman, kapak, perimbas. Alat ini berfungsi untuk memotong kayu, menguliti binatang buruan, hancurkan tulang, dan mengalir tanah untuk mencari ubi-ubian. Kapak perimbas juga digunakan untuk membantu pembuatan alat-alat seperti dan pekerjaan berat seperti memecah tulang. Kapak genggam. Alat ini digunakan untuk menumbuk biji-bijian, membuat serat dari pepohonan, membunuh binatang buruan, dan sebagainya. Senjata untuk menyerang lawan. Kapak genggam juga berfungsi untuk menghancurkan benda keras seperti tulang atau batu. Alat serpi pelakes. Alat ini digunakan untuk mengupas makanan dan termasuk dalam hasil kebudayaan Nandong. Kapak persegi dan kapak lonjong digunakan untuk bercocok tanam. Jadi demikian presentasi dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih, waktu kami kembalikan. Selanjutnya kelompok 2 dan 3, kelompok mana yang siap? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan mempresentasikan tentang lukisan dinding gua. Lukisan gua berfungsi sebagai alat komunikasi antar manusia purba untuk menyampaikan pesan atau catatan peristiwa. Beberapa fungsi lainnya termasuk sarana pendidikan. Mural kuno digunakan untuk mengajarkan berbagai hal. Storytelling, menggambarkan cerita atau mengingat peristiwa sebelum adanya tulisan. Kepercayaan spiritual, menunjukkan dewa, roh, atau ritual. Menandai wilayah, menunjukkan bahwa suatu kelompok tinggal atau mengklaim wilayah tertentu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Waktu kami kembalikan. Selanjutnya kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami akan mempresentasikan tentang kapak. Bangunan megalitik memiliki fungsi yang berkaitan dengan kepercayaan dan pemujaan roh nenek moyang. Berikut adalah fungsi dari beberapa jenis bangunan megalitik. Menhir sebagai tempat pemujaan arwah leluhur atau simbol penghormatan. Dalam kepercayaan animisme, menhir adalah alat pengikat antara arwah nenek moyang dengan anak cucunya. Dolmen sebagai tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada arwah nenek moyang dan untuk peribadatan. Kadang-kadang ruang di bawah dolmen digunakan sebagai tempat meletakkan jenazah agar tidak dimangsa binatang buas. Sarkofagus sebagai tempat penyimpan mayat. Punden berenduk digunakan
digunakan sebagai tempat suci untuk memuja. Ini adalah presentasi kami waktu dan kebaikan. Kelompok 1 bahas tentang apa tadi? Alat-alat batu dari berbagai zaman. Alat-alat batu dari berbagai zaman. Bukan satu zaman, tapi berbagai zaman. Itu alat-alatnya itu apa tadi? Kapak penimbas, selanjutnya lanjut Kapak persik dan kapak lonjong. dan masing-masing kapak itu mempunyai fungsinya tersendiri. Ya, ada yang fungsinya untuk pakai mungkin cari makan kah, menimbulkan setiap Makanan. lain-lain sebagainya. Kedua, kelompok 2 bahas tentang apa? Lukisan dinding gua. Lukisan dinding gua. Fungsi lukisan dinding gua untuk sebagai alat komunikasi Iya. antar manusia purba untuk menyampaikan pesan atau telepon peristiwa. batas di situ. Lanjut yang ketiga. Tentang kapal. Iya. Bangunan megalitik Bangunan megalitik memiliki fungsi yang berkaitan dengan kepercayaan dan pemujaan untuk nenek moyang. Selanjutnya, berikut adalah fungsi Dari beberapa jenis bangunan megalitik. Yaitu apa-apa? Menhir, dolmen, sarkofagus, punden, berundak. Menhir sebagai tempat pemujaan adalah leluhur atas simbol penghormatan dalam kepercayaan. Kepercayaan apa itu? Animisme. Lanjut. Menhir adalah alat pengikat antara nenek moyang dengan anak cucunya. Pada zaman itu ya manusia itu mempercayai bahwa nenek moyang mereka. Kesimpulannya yaitu alat-alat batu dari berbagai zaman. Kesimpulannya material. Kapak pelimbas alat ini berfungsi untuk memotong apa? Kayu. Menguliti binatang, buruan menghancurkan tulang dan menggali tanah untuk mencari ubi-ubian. Lukisan dinding. Lukisan gua berfungsi sebagai alat komunikasi antara siapa dan siapa. Manusia dengan manusia apa? Manusia purba untuk menyampaikan pesan atau catatan peristiwa yang terjadi sebagai beberapa fungsi. Contoh pertama itu sarana apa? Pendidikan, mural kuno digunakan untuk mengajarkan berbagai hal. Selanjutnya yang terakhir, bangunan apa? Bangunan megalitik. Yang tadi sudah dibahas itu. Bangunan megalitik memiliki fungsi yang berkaitan dengan kepercayaan dan pemujaan roh nenek moyang
sudah mempresentasikan setiap hasil diskusi di siang ini. Lanjut, yang berikut tugas kerja rumah. Ibu baca, kalian tulis di situ. Oke, cari tugasnya. Tugasnya mencari informasi. Catat. Tugasnya mencari informasi tentang situs-situs. Mencari informasi tentang situs-situs. Situs-situs prasejarah. Situs-situs prasejarah. Sudah? Situs-situs prasejarah di Indonesia dan peninggalan-peninggalan budaya yang ditemukan di sana. Ya, Ibu mengulangi. Mencari informasi tentang situs-situs prasejarah di Indonesia dan peninggalan budaya yang ditemukan di sana. Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke, untuk anak-anak, proses belajar dan mengajar kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita absen dulu. Oke. Yang pertama, Jessica Jit mau? Ada, Ibu. Yulce Jit mau? Ada, Ibu. Marcela Imame? Ada, Ibu. Queen? Ada, Ibu. Fani, kamu? Ada, Ibu. Teddy Jit mau? Ada, Ibu. Angelina Kadet? Ada, Ibu. Rutlin Yumame? Ada, Ibu. Sebelum kita tutup, berdiri kita menyanyi lagu di sana bawah. Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah.
Bahwa kita doa untuk tutup proses pembelajaran kita di sini. Kita pulang dari kita.